103,3 FM Sonora Bandung, part of Kompas Gramedia Radio Network. Hakim masih temani Anda, dan ini satu informasi sahabat Sonora dari Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA Bandung yang kembali ini konsisten menggelar seminar secara virtual tentu lewat aplikasi Zoom dan mengusung tema Maximize Your Potential. Ada pembicaranya menarik nih, ada Bapak Andri Wongso. Beliau adalah motivator nomor 1 di Indonesia ya. Dengan moderator Chang Kiang Leong MM, Professional Development VP AMA Chapter Bandung. Jumat 15 Juli 2022 pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sungguh mengundang kita semua ya untuk hadir malam ini ya, apalagi temanya menarik sekali nih. Maximize your potential gitu ya. Setelah pandemi mungkin, dan ini agak naik lagi ya, tapi kita mesti tetap harus maximize our potential ya, bagaimanapun juga gitu ya. Ternyata kapasitas otak kita yang 100% katanya baru 10% digunakan. Jadi yang sisanya belum dipakai. Kemudian begitu saya ingat bahwa kita juga punya keterampilan, skill, dan lain-lain, belum semuanya terpakai. Dan satu hal lagi, kita banyak kenalan, banyak teman, networking, juga belum semuanya bisa kita jadikan sebagai sumber daya yang bagus untuk kehidupan. Artinya manusia mempunyai potensial yang begitu luar biasa menurut pemikiran saya, tapi memang harus dimaksimalkan. Caranya bagaimana? Ya tentunya kita sudah mengundang orang motivator nomor 1 di Indonesia. Untuk mengembangkan potensi kita semaksimal, ini butuh kecerdasan, butuh kepandaian, artinya butuh orang pintar. Kalau kita tidak pintar ngolah pikiran, tidak cerdas dalam berpikir, tidak mungkin bisa keluar. Terutama potensi yang akan disengaja dibuat. Nah, jadi saya sudah mengalami terutama background kehidupan saya. Ternyata bisa mampu menciptakan kejutan hidup dan memaksimalkan kekuatan, kelebihan yang ada. Contoh-contoh yang paling gampang saja kita ambil pemecah rekor dunia. Apa saja? Semua lewat penentuan sasaran. Karena besarnya tekanan tadi membuat potensi muncul. Nah, ini dibutuhkan effort, dibutuhkan kesadaran dalam berpikir. Kalau kesadaran berpikir pun belum punya, nggak akan jadi. Karena cuma ide doang. Prosesnya panjang kali lebar nih. Masih sebuah ide membuat kejutan. Seumpama nyanyi 24 jam tidak berhenti terus, ini kan nggak mudah. Ada orang sepak bola itu saya lihat di atas kepala jalan jalan bisa 10 jam pecah rekor, karena ada targetnya. Rencanakan apa yang berani Anda putuskan. Kalau udah siap, beberkan. Ini namanya kayak setengah manajemen, bukan ini runtutan loh. Kalau tidak direncanakan, sekedar jalan, kualitas pasti kecil. Tidak ada di dunia ini loh sukses yang luar biasa nggak pakai rencana. Apa saja, mau bikin gedung, mau bikin subway, mau bikin mobil, mau bikin motor, mau bikin HP, mau bangun apa saja, harus rencana, termasuk kehidupan kita. Direncanakan. Berikutnya dari Ibu Sri Mulyani, pertanyaannya adalah potensi beliau atau potensi kita tinggi, motivasi juga tinggi, tetapi adanya resiko yang selalu menghantui sehingga eksekusi gagal. Jadi kayaknya ada ketakutan terhadap resiko atau halangan. Bagaimana mengatasinya, Pak? Ya, maka ini kan saya bilang kan nggak gampang. Maximize your potensi ini harus ngerti proses sepotong ini.
satu potong proses tadi. Tidak sekedar untuk mengembangkan, tapi yang penting adalah tadi masalah kegagalan, masalah halangan, masalah gangguan. Kalau kita kalah, nggak punya keuletan, kita mundur. Ya, kadang-kadang orang pada saat udah mulai punya mimpi, punya motivasi, di tengah-tengah itu langsung mulai ragu. Mungkin mimpi saya ini, terlalu mimpi saya. Jadi saya udah deh, nggak segini. Nah kalau udah mikir seperti itu ya mundur. Ya nggak ada cara. Di saat kita menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, tantangan, tekanan, nggak bisa lari kecuali nyemplung. Nyemplung ke dalam, mempelajari, mengatasi, gandeng. Kayak COVID itu, kalau udah kelamaan jadi kayak teman. Udah jadi nggak sakit lagi, udah kayak pilek biasa. Ada pertanyaan Pak Andri dari Pak Adi sama Bandung. Kalau kita bicara potensi itu potensi yang dilihat oleh siapa? Lalu kalau kita suatu saat sudah mendapatkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan, namun hak yang menjadi milik kita itu diambil orang lain. Nah, pertanyaannya seperti itu. Mungkin lebih spesifik, tapi bisa lebih spesifik, tapi mungkin pertanyaannya secara global. Iya. Intinya, ya ini dalam hidup ini kan macam-macam. Kita bikin merek sesuatu yang bagus, tembak orang. Itu individu. Jadi masalahnya kaitan dengan potensi diri ini bukan di situ. Ini adalah urusan yang lain. Kalau kita sampai diambil orang kan macam-macam. Secara hukum ini kita punya nggak hak ciptanya? Atau sekedar ide diambil orang. Ya. Jadi ini kaitan, bukan kaitan dengan potensi diri. Bukan kaitan dengan pengembangan potensi diri. Beda. Jadi kalau sampai ada seperti itu, ya berarti kita masih lemah. Kita belum kuat. Sehingga bisa dibeli orang. Kalau punya kekuatan kayak saya ini, punya motivasi tinggi, siapa mau nyolong? Oh itu saya punya. Wisdom saya punya. Nggak sih colong. Orang mungkin sama, bisa menyamai. Mungkin lebih tinggi, ya nggak apa-apa, saya nggak hilang. Nah ini harus punyai ciri khas yang kita punya. ada pertanyaan dari Pak Haryadi dulu ya. 6 poin dari Pak Andre sudah kita punyai. Tapi keluarga mengatakan tidak perlu ngoyo. Biar panjang umur katanya. Bagaimana meyakinkan keluarga? Nah ini bukan di dalam diri kita Pak. Keluarga nih yang harus diyakinkan. Tujuan nih halal nggak? Halal. Besar nggak? Besar. Resiko besar? Besar. Kaitan nggak dengan keluarga? Besar. Ya kecilin dikit. Gampang tuh. Tapi berpengaruh kalau bagi kita. Ya kalau mau nabrak boleh. Slow motion. Tidak banyak omong. Tapi banyak kerja. Catatan tadi. Gede tapi dikendalikan. Karena semua orang tua maunya aman. Alon-alon suruh kelakon. Ya nggak bisa di tahun ini. Kalau alon-alon kelakon. Teknologi nggak maju. Semua percepatan semua. Kecepatan, perbesaran semua. Jadi kalau orang tua berpikir seperti itu, logik karena banyak orang tua ini menggambarkan atau mengharapkan kita ini yang segini cukup loh. Karena itu pola pikir mereka yang dulu.